Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Oh iya ya, hari ini kan aku mestinya ada temennya ya. Kak Saninya tadi tahu nggak sih Kak, udah datang belum Kak? Belum lihat ya? Kak Sani mana ya? Aduh. Kak Sani. Aduh. Oh, Kak Sani kenapa? Lehernya sakit. Sakit. Salah tidur ya Kak ya? Oh iya kayaknya. Jadi nggak bisa tengok-tengok dengan bebas. Aduh. Terus hari ini Kak Sani kan kita janjian mau ajakin adik-adik buat sekolah minggu Kak. Oh iya ya. Hari ini puji Tuhan ya. Iya. Aduh. Bisa puji Tuhan nggak Kak? Aduh. Gimana sih, Kak? Ya? Mestinya bisa Tuhan ya Kak ya? Kok gitu? Iya, karena kan yang buat puji Tuhan kan mulut kita Kak. Lehernya iya, kan nggak buat puji Tuhan Kak. Lehernya kan nggak buat puji Tuhan iya, ya. Mestinya bisa Kak ya. Iya, betul. Aku harus memuji Tuhan. Iya, harus begitu Kak. Iya, meskipun belum sembuh, tapi ini kan hanya proses. Kita harus menunggu proses kesembuhan, kita harus memuji Tuhan. Iya, kita mau serahkan semuanya pada Tuhan Kak. Iya, betul. Supaya segala penyakit kita hilang. Iya. Karena sama kayak pujian kita hari ini Kak. Apa itu? Bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Kak. Oke. Iya. Adik-adik ada yang sakit nggak tuh Kak? Kayaknya adik-adiknya Sehat semua ya? Kak. Wah, berarti adik-adik nggak boleh kalah sama Kak Sani dalam memuji adik-adiknya Tuhan. Harus puji Orang Tuhan sehat, semangat ya Kak ya. Iya, anugerah dari Tuhan ya Kak ya, kesehatan karena itu semua ya Kak. adik-adiknya sehat. Oleh sebab itu adik-adiknya juga harus bersyukur pada Tuhan. Betul. Lewat memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian Kak ya. Dalam nama Yesus. Siapin tangannya ya adik-adik ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada apa adik-adik? Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Sekali lagi ya Kak Lina ya. Sekali lagi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wow. Jadi saat nunggu proses sakit, kita harus menyertakan dalam nama Yesus, iya, supaya sabar dan sampai sembuh dan berkemenangan ya Kak Lina ya. Gimana Kak rasanya Kak? Ya, udah enakan Kak. Udah aku mau enakan terus ya, Kak. bersyukur sama Tuhan. Iya. Apalagi Kak kalau kita berdoa Kak. Mohon pimpinan Tuhan ya iya, Kak ya. Kak. Supaya Tuhan pimpin sekolah minggu kita hari ini Kak. Ini. Dan Tuhan juga kasih kesembuhan buat Kak Sani. Ya kan Kak Jessica? Adik-adik, ayo kita tunjukin sikap doa kita yang sungguh-sungguh. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Melalui pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam
berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima Allah Bapa, Putra, kasih. dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami. dalam istirahat kami. Dan terima kasih terima kasih buat anugerah-Mu buat anugerah-Mu atas pagi hari ini. atas pagi hari ini. Kami mau datang, bersyukur, dan memuji Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal nama yang penuh kuasa. Biarlah kami boleh memuji namamu yang penuh kuasa. Hadir di sini Tuhan. Terimalah puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gimana, Kita Kak bisa Sani? berdoa ya Kak ya. Iya, Kak. Bisa memuji Tuhan. Pasti Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Pastinya udah enakan ya Kak ya? Udah enakan dan makin enakan. Coba digerak-gerakin Kak. Udah bisa ya Kak ya? Udah bisa Kak. Berarti puji Tuhannya bisa lebih semangat lagi ya Kak? Lebih semangat Iya. lagi. Karena Kak pujian kita kali ini selain nama Tuhan Yesus penuh kuasa. Penuh kuasa. Terus Udah Tuhan Kak. Yesus juga sembuhin Kak Sani sakitnya ya? Iya. Jadi nama Tuhan Nama Tuhan apa adik-adik? ada yang tahu? Nama Tuhan Ajaib. Wow, pasti cara-caranya Tuhan ajaib ya Kak ya. Iya, Kak, Di bener, luar apa yang kita pikirkan. Iya Kak. Adik-adik rindu mengalami kuasa Tuhan yang ajaib? Pastinya semua rindu ya Kak ya? Yuk kita nyatakan iman kita melalui pujian Yesus ajaib. Bangkit berdiri. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Bagi kita semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Berubah nggak adik-adik? Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sampai kapan adik-adik? Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku sampai kapan adik-adik? Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku.
Yesusku ajaib bagiku. Wow. Jadi artinya Kak Lina, Apa, Kak? Yesus ajaib itu sampai selama-lamanya. Iya, sampai selama-lamanya ya Kak ya. Wah, kita punya Bapa yang kekal ya. Iya Kak. Wah, Bener, puji Kak. Tuhan. Apalagi Tuhan yang kekal itu memberitakan firman-Nya. Iya, Kak. Supaya kita jalan, kalau kita jatuh bisa Diangkat, diangkat. Kak. Kalau ada kerikil-kerikil tajam kita bisa dihindarkan ya Iya, Kak Lina. Kalau sakit kayak Kak Sani juga bisa Kita bisa disembuhkan memohon ya, Kak. kesembuhan. Seperti firman Tuhan kita hari ini ya Kak ya. Iya. Apa itu Pak firman-Nya? Nama Tuhan itu penuh kuasa Wah, Kak. Bisa sembuhin cocok segala itu buat sakit Kak Sani. penyakit ya. Kalau adik-adik mau tahu, adik-adik mesti dengerin firman Tuhan hari ini Kak. Iya, aku juga mau dengerin Mau firman ya, Kak, Tuhan ya? dengan sungguh-sungguh. Nah, Duduk sebelum manis itu, Kak. Kita mesti berdoa dulu Kak. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya Iya. kita dibuat memahami, menerima dan melakukan. Kita mau pujikan doaku Doaku sederhana. sederhana. Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Yang percaya Tuhan dengar doa kita, pujikan lagu ini. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Kata-kataku biasa saja. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Semua lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pimpinanmu. Biar pimpinanmu Di sekolah minggu. Di sekolah minggu. Hari ini. Hari ini. Tuhan, Tuhan, Kau mau sempurnakan, Kau mau sempurnakan setiap pujian kami. Pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau mau ampuni segala kesalahan kami, supaya kami layak menerima firman-Mu. Dan buat Kak Yohanes yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai. Kau mau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wah, adik-adik, kita habis puji-puji Tuhan Yesus. Sekarang
bagian terpenting nih adik-adik. Kita mau dengar apa? Ih, belum kedengeran suaranya. Mau dengar apa, Kak? Adik-adik? Wow, mau dengar firman Tuhan. Wah, kakak tadi nyanyi dalam nama Yesus. Hari ini firmannya kita mau dengar nih. Di dalam nama Yesus tuh ada kuasa atau enggak sih adik-adik? Nah, hari ini ceritanya tentang dalam nama Yesus. Ya, nah adik-adik, aku mau tahu deh. Kalau menurut adik-adik, dalam nama Yesus ada kuasa atau enggak adik-adik? Ada loh. Kuasanya itu yang paling simpel ya adik-adik ya. Dia bisa membuat orang yang tadinya kayak gini. Mukanya gini. Sedih. Menjadi sukacita adik-adik. Nah, hari ini aku mau ceritain seorang bapak yang biasanya duduk. Sedih mukanya gitu adik-adik. Menjadi sukacita sampai lompat-lompatan. Wah, hebat banget ya. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Kira-kira adik-adik tahu nggak nih bapaknya siapa? Dan bapaknya kira-kira kenapa? Karena setiap hari bapak ini harus minta pertolongan adik-adik. Dia nggak bisa sendirian mau pergi ke sini, nggak bisa sendirian. Mau ke sana, nggak bisa sendirian. Dia harus minta pertolongan orang lain. Kasian banget adik-adik. Sampai-sampai kalau lagi tidur aja mau pindah, gak bisa sendiri, minta tolong. Karena dia sudah besar, dia tambah lama tambah gak enak adik-adik. Karena dia gak bisa bantu orang tuanya. Bahkan dia butuh bantuan. Bukannya bantuin orang tua, tapi dia butuh pertolongan adik-adik. Mau lihat gak bapaknya? Yuk kita lihat ya, yang tadi mukanya gimana? Gini. Jadi senang. Coba kita lihat. Nih gambarnya adik-adik. Tuh, ya. Mukanya begini, sedih, merengut. Siapa yang di sini lagi sedih nih? Aku mau lihat dulu. Wah, ada tuh di situ tuh. Mukanya gimana? Seneng ya. Jadi, kita lihat berikutnya. Tuh, mukanya jadi senang. Nah, bapak ini tadi seperti aku bilang, dia kemana-mana butuh pertolongan. Sampai-sampai nih kita lihat gambarnya ya. Tuh adik-adik, dia ditolongin 2 orang kiri kanan. Menopang dia tuh adik-adik. Dia jalan pelan-pelan ya, dibantuin sama teman-temannya. Karena ternyata bapaknya kenapa kira-kira adik-adik? Kenapa? Iya, bapak ini lumpuh. Bahkan lumpuhnya itu sejak kecil adik-adik. Dia udah gak bisa menggerakkan kakinya. Jadi yang kakinya dia harusnya bisa bergerak, gak bergerak jadinya kecil sekali adik-adik. Dan gak bisa digerakkan. Setiap hari kalau dia lihat teman-teman lain lagi main, lagi lari-lari ke sini main bola, dia cuma bisa melihat dengan termenung, kapan ya aku bisa seperti mereka. Sedih banget teman, adik-adik. Nah, tapi dia nggak mau diam aja. Dia mau bekerja. Tapi karena dia nggak bisa bekerja apa-apa, dia dibantu sama teman-temannya dan sama saudaranya untuk duduk di pintu gerbang Bait Allah. Kerjaannya kira-kira ngapain tuh? Kayak gambar yang tadi tuh. Ngapain adik-adik? Minta-minta adik-adik. Karena nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dia cuma bisa nunduk, mukanya sedih. Bajunya juga kotor, bajunya jelek, nggak kayak adik-adik. Dia minta-minta begini. Setiap ada yang lewat, nunduk lagi dia minta. Setiap ada yang lewat, nunduk lagi dia minta. Nggak peduli adik-adik. Ada yang kasih atau ada yang nggak kasih, dia terus minta. Siapa tahu ada yang lewat ke sana dan berbelas kasihan. Dan dikasih sejumlah uang atau makanan adik-adik. Dia jadi pekerjaannya dari pagi sampai sore begini aja adik-adik. Nah, Bait Allah tambah hari tambah rame nih adik-adik. Karena banyak yang mulai mengenal Tuhan. Banyak yang mulai percaya sama Tuhan. Mau jadi murid-murid Tuhan. Seperti adik-adik dengerin firman. Ya. Nah, suatu ketika waktu tepat pukul 3, ternyata ada 2 orang yang lagi menuju ke Bait Allah juga. Namanya
Petrus, dan Yohanes. 2 murid Tuhan, ingat gak adik-adik? 2 murid Tuhan ini. Nah, dia lagi pergi ke bait Allah. Kita lihat yuk mukanya kalau pergi ke bait Allah kayak gimana. Tuh, lihat adik-adik. Mukanya senang apa sedih? Senang ya. Dua orang ini lagi pergi ke bait Allah. Si peminta-minta itu melihat, wah ada 2 orang lagi mau ke sini. Aku siap-siap. Bajunya sih sederhana ya. Dikasih apa enggak ya sama dia? Ah, nggak tahu lah. Udah, aku minta aja. Gitu ya. Akhirnya dia minta lagi. Waktu dia minta, kok nggak ada suara apa-apa. Si yang minta-minta ini lihat, kok nggak ada suara. Biasa ada yang lemparin uang, ada bunyi king gitu ya. Atau dikasih uang gitu ya di tangannya. Ini kok nggak ada yang kasih. Nggak ada bunyi apa-apa. Ada apa ya? Akhirnya ada suara halus menyapa si peminta-minta itu. Dia bilang, "Hai, lihat, pandanglah aku," katanya. Hah? Baru kali ini ada orang yang ngajak bicara. Biasanya cuman ya udah lewat aja atau ya dilemparin uang aja gitu. Nggak ada pernah ada yang ngajak bicara. Dia bingung, masih kebingungan, dia masih minta tangannya. Dia mulai lihat, disuruh pandang. Terus kita mau lihat nggak kelanjutannya? Kalau mau lihat, kita buka Alkitabnya dulu ya, adik-adik. Yuk kita buka Alkitabnya di Kisah Rasul 3 ayat 6. Kisah Rasul 3 ayat 6. Aku bacain ya. Ketika orang ini melihat, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Apa demi nama siapa adik-adik? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Wah, adik-adik. Pengemis ini yang tadinya minta-minta, tangannya akhirnya ditarik. Kita lihat gambarnya ya. Tuh, lihat adik-adik gambar. Tangannya ditarik. Diangkat berdiri. Dan tiba-tiba yang tadinya nggak bisa, kakinya menjadi kuat. Dia mulai bisa berdiri. Dan setelah itu dilepaskan tangannya. Dan waktu dilepaskan, dia mulai mencoba berjalan. Bisa nggak adik-adik? Di dalam nama Yesus, dia bisa berjalan adik-adik. Wah, akhirnya selama ini apa yang dia mau, dia pengen banget bisa berjalan, diwujudkan di dalam nama Yesus adik-adik. Dia bukan cuma bisa berjalan, tapi dia bisa melompat-lompat. Tuh lihat adik-adik, dia bisa berjalan, semua orang liatin dia. Ini bukannya yang lumpuh itu ya, yang ada di gerbang ya? Kok dia bisa jalan? Tapi semua orang sukacita lihat dia. Wah, hebat. Dan dia juga melompat kegirangan, dia jalan terus ke bait Allah. Dia masuk ke bait Allah, adik-adik. Ya, dan semua orang bertanya-tanya, ini siapa nih yang hebat sekali bisa membangkitkan dari lumpuh menjadi bisa berdiri, bisa lompat-lompat? Ternyata nama Yesus yang berkuasa. Dan semua orang tambah lama, tambah banyak yang percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, jadi dalam nama Yesus berkuasa adik-adik. Semua kuasa ada di dalam nama Yesus. Jadi kalau adik-adik berdoa, sungguh-sungguh ya, bilang di dalam nama Yesus, kita doain apa, semuanya bisa terwujud. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu firman kakak sampai situ dulu. Ya, yang tadi masih merengut, yang masih nggak dengerin, semuanya kita bangkit berdiri lagi. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami lewat firman-Mu. Kami boleh percaya di dalam nama-Mu ada kuasa. Tuhan, pakai kami, anak-anak-Mu, menjadi anak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.